Kalau lo sebagai pengantin baru, apakah pilihannya apakah pengen langsung punya anak atau menunda anak? Jadi menurut gua punya anak langsung atau menunda anak. Gue Iqbal, selamat datang di channel gue, Iqbal Subari Channel. Dan balik lagi di segmen Sedikit Cerita. Di Sedikit Cerita kali ini gue mau bahas tentang mending punya anak dulu atau nunda anak. Nah bagi lo yang pengantin baru mungkin ya kan, yang baru nikah atau yang pengen nikah gitu kan, pasti lo nanti dihadapkan bahwa terhadap pilihan bahwa lo pengen punya anak dulu atau pengen nanti punya anaknya gitu. Gue sendiri dulu nikah di usia 25 tahun. Gue dulu nikah di 2018. Ya 25 tahun gue dulu nikah. Gue sendiri sih pribadi pengen banget punya anak dulu gitu ya kan. Karena nggak mau nunda sih, walaupun pada saat gue dulu nikah gue belum punya apa-apa ya, rumah juga belum punya dan segala macem lah. Dulu pada saat gue nikah juga kerjaan gue juga belum belum kerjaan tetap ya, sampai sekarang juga belum kerjaan tetap sih. Dan gaji gue juga nggak seberapa. Dulu kalau nggak salah UMR sekitar 3 juta sekian gue gaji tuh, kalau nggak salah pertama kali nikah masih under 4 juta deh, atau 4 juta pas, gue kurang tahu lah, sekitar segitu kalau nggak salah gaji gue awal-awal. Dan itu nggak nggak apa ya, nggak ngebuat gue untuk menunda punya anak dulu. Cuma pada saat ternyata kita punya anak sekitar istri gue tuh kalau nggak salah hamil 6 bulan setelah gue nikah deh. Dan berarti gue punya anak setahun kemudian ya, setelah gue nikah, setahun setengah lah. Berarti jedanya dari gue nikah sampai gue punya anak itu, sampai anak gue lahir itu setahun setengah lah. Jadi gue ngerasain apa ya, hidup berdua sama istri itu 1 tahun setengah. Dan pada saat punya anak ternyata ini sih menurut gue kayak, ya bukannya mengguru ya, cuman menurut gue saat lo mau menentukan lo pengen punya anak duluan, harus dipikirkan matang-matang sih. Karena even lo udah siap secara finansial, udah siap secara mental, tapi pada saat lo ngejalanin dan punya anak sendiri itu rasanya beda banget deh. Gue nggak tahu deh kalau lo punya, mungkin mungkin yang nonton video ini pernah ada pengalaman punya anak pertama, gimana sih pengalamannya, lo bisa cerita di bawah ya. Kalau gue sendiri kayak, ya gue nggak ngerasain secara langsung ya, dan mungkin yang lebih ngerasain langsung bini gue itu. Kayak, ya kita beda aja pada saat sebelum kita punya anak, terus kita punya anak pertama, itu kayak dari suasana rumah awal-awal masih enak, coba lama-lama ya ngurus anak capek bro, capek banget asli. Walaupun gue nggak ngurus secara langsung ya gitu. Kayak gue pulang kerja anak masih nangis gitu kan. Kan harapannya lo punya anak itu kayak lo datang ke rumah, terus anak lo apa namanya, lo lihat terus lo gini-giniin kan, lucu, terus dia tidur. Enggak bro, enggak bro, saat lo punya anak, hampir anak itu random banget lah. Namanya anak bayi itu random banget. Lo ngelihat bayi orang lain itu lucu, tapi saat lo punya bayi sendiri, asli yang namanya mungkin ada sindrom baby blues atau apapun lah itu namanya ya. Saat gue belum punya anak, gue kayak nggak habis pikir ada sindrom baby blues, atau orang apa ya, baby blues ya namanya. Ada orang ibu ibu yang ngebunuh bayinya gitu kan, atau segala macem. Tapi saat gue ngerasain punya anak bro, yang waktu istirahat kita yang harusnya kan kita kerja nih, pulang ke rumah itu kan istirahat gitu ya. Kalau lo punya anak itu, ya kalau lo punya babysitter mungkin mungkin nggak ngerasain ya. Gue nggak tahu sih karena gue nggak pakai babysitter ya. Itu
kayak apa ya, lu datang itu kan istirahat, pengennya istirahat gitu kan, tapi pada saat lu datang rumah dan lu punya anak itu, anak lo nangis gitu kan, kalau mungkin sehari 2 hari 3 hari oke lah, tapi anjir, pokoknya itu sampai 6 bulan pertama lu tuh nggak bakal bisa tidur tenang lah, gue jamin. Yang bagi yang punya anak ya, tapi emang tergantung anaknya juga kali ya. Tapi gue punya 2 anak dan itu nauzubillah, astagfirullah, bukan nauzubillah, maksudnya apa namanya, udah punya anak gitu, gue selama 6 bulan itu tidur gak tenang gitu. Ya, ada konflik juga lah sama istri gitu kan, sama bini gue, kayak ya itu fase-fase yang sangat melelahkan lah bagi gue dulu. Anak pertama, terus lahir anak pertama gue usia 1 tahun setengah, bini gue ternyata hamil lagi, alhamdulillah 2 tahun lebih. Anak gue yang kedua lahir, lo bayangin, anak pertama masih 2 tahun, anak kedua baru lahir lagi, dan mulai lagi dari awal. Dan sekarang alhamdulillah anak gue udah umur yang pertama 4 tahun, yang kedua udah 2 tahun, pengen 2 tahun bentar lagi Maret di 2024 nanti. Dan itu saat gue sekarang, menurut gue adalah momen yang sangat indah gitu, karena gue udah nggak, ya walaupun masih mungkin kadang ya kalau anak lagi sakit atau segala macem gitu, waktu istirahat gue nggak banyak terganggu kayak dulu gitu. Dan gue, ya gue acungin jempol lah buat bini gue, karena memang bisa bertahan sampai tahap ini gitu kan. Ya gue nggak tahu sih bakal nambah anak ketiga atau enggak. Jadi ya menurut gue, bagi lo pada yang sebagai pengantin baru atau pengen nikah gitu kan, yang pengen banget punya anak, gue saranin pertama lo siapin diri secara finansial, karena menurut gue itu yang paling penting sih. Ya gue dulu finansial gue memang nggak terlalu baik tapi nggak terlalu buruk juga. Eh, anak gue masih bisa gue beliin baju, masih gue bisa beliin susu dan segala macem lah, ya minimal minimal keperluan-keperluan dia yang memang urgent lah ya kan. Dan juga buat ibunya terutama gitu, jangan, kalau bisa jangan dibuat stres lah gitu ibunya gitu. Dan yang paling penting, lu siapin pumping deh ya, sebelum lo punya anak, kayaknya lu siapin dulu deh, kayak pumping atau apalah segala macam. Itu cewek-cewek itu pasti ngerti lah, kalau gue nggak terlalu ngerti ya. Cuman menurut gue pumpingan itu sangat berguna nih di tahun-tahun sekarang nih ya kan. Kalau zaman-zaman orang tua kita dulu mungkin nggak terlalu mengenal yang namanya pumping ya kan. Tapi zaman sekarang menurut gue pumping itu sangat penting ya, karena kadang dulu bini gue juga, ya gua nggak ngerasain secara langsung, tapi gua tahu lah bahwa dia tuh sangat butuh banget yang namanya pumping gitu. Jadi lu beli deh namanya pumping itu. Jadi antara kedua, selain finansial menurut gua, lu juga harus siapin yang namanya mental gitu, baik bapak dan ibunya ya. Jangan cuman kayak lo sebagai bapak itu menyerahkan semuanya ke istri lo gitu. Ya gue juga dulu sama sih, menyerahkan semuanya ke istri gue, tapi ya gue bantu-bantu sedikit lah. Cuman memang ya kita sebagai laki-laki sih memang, menurut gue, mana ya, mau bantu secara penuh pun kadang ada, sometimes ada bagian-bagian yang memang kita masih bingung kan gitu. Kayak pertama-pertama kali mungkin lo ngegantiin popoknya atau ngegantiin apa namanya dia pup segala macem gitu kan, itu penting banget lah. Jadi menurut gua, punya anak langsung atau menunda anak itu ya lo pikirin bareng-bareng lah sama pasangan lo, mana yang lebih baik. Lo komen deh di bawah kalau misalkan lo memang punya cerita untuk bisa di share gitu kan, untuk pengantin-pengantin baru ini, atau yang belum punya anak. Dan mudah-mudahan yang punya anak jangan sampai itu dijadikan beban, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang menurut gua masih berjuang untuk mendapatkan seorang anak. Dan saat lo dianugerahin dikasih anak gitu kan, lo malah mengeluh dan malah jadinya apa namanya nggak bersyukur gitu menurut gua.
jangan sampai seperti itulah gitu ya kan. Gue cerita ini bukan ada maksud tertentu, gue cuman sharing aja pendapat gue. Menurut gue mana yang lebih baik, mau punya anak duluan atau menunda anak, itu semua tergantung eh, diri lo sendiri dan pasangan lo gitu kan. Nggak usah pikirin kata orang lain. Kalau orang lain kan banyak kan cuma nanya doang kan, lo kok nggak nikah nikah gitu, atau lo kok nggak punya punya anak. Ya gue juga dulu gue ada di fase itu juga sih, kayak mungkin nanya temen gue, lo kenapa sih kok belum nikah di usia sekarang, atau lo kenapa sih gak punya anak, atau ya segala macam itulah. Cuma menurut gue sekarang, di umur gue sekarang udah menyentuh hampir 31 tahun, gue ngerasa pertanyaan-pertanyaan itu udah nggak penting dan nggak perlu ditanyain gitu. Menurut gua ya itu udah privasi orang aja, terserah mereka. Mereka mau punya anak sekarang, oke. Mereka mau menunda anak setahun, 2 tahun, ya oke. Itu terserah mereka aja, karena kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu jadi mereka gitu. So mungkin itu aja dari gua. Gue pengen banget, gue butuh banget saran, gue pengen ngomongin apa gitu kan, atau sesuatu hal yang bisa gue bahas di video gue selanjutnya. Lo bisa bantu gue dengan komen di bawah, kasih gue saran, lo pengen gue bahas tentang apa, ya mudah-mudahan nanti gue bisa bahas gitu. Gue Iqbal, see you on next video. Menurut lo yang mana, kalau lo sebagai pengantin baru, atau mungkin lo punya cerita sendiri, yang udah nikah, yang udah punya anak duluan, apakah lebih baik punya anak cepat atau menunda anak gitu? Nah, kalau menurut gue pribadi sih, salah. Ya, kalau lo sebagai pengantin baru, apakah pilihannya apakah pengen langsung punya anak atau menunda anak? Ya, balik lagi di Iqbal Sobari Channel di playlist sedikit cerita. Nah, di sedikit cerita kali ini gue pengen bahas soal pengantin baru kali ya. Pengantin baru yang baru nikah. Nah, dulu pada saat gue baru nikah gitu kan, gue tuh kayak pengen banget cepet-cepet punya anak lah gitu.